Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di kajian live via Zoom dan Facebook, dan insya Allah kita akan melanjutkan dua kitab sebagaimana yang biasa kita pelajari. Yang pertama adalah seputar ringkasan hadis-hadis seputar puasa, adapun yang kedua adalah Tazkiyatun Nufus. Dan akan kita mulai dengan kitab yang pertama, yaitu ringkasan hadis-hadis puasa karya Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan untuk ringkasan hadis-hadis seputar puasa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 20 hadis ya. Dan sekarang ini beliau membuat bab baru, yaitu Ahaditsul Ashri Al-Awakhir min Ramadan. Itu hadis-hadis seputar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara kita baru hari ini masuk atau kita sekarang di tanggal ke-18 ya, 18 Ramadan. Jadi kita mencuri ilmu dulu ya, kita mencuri start untuk belajar ilmu dulu. Dan ini faedah supaya kita bisa bersiap-siap nanti bagaimana menghidupkan sisa-sisa malam yang ada yang begitu cepat berlalu dari kita semuanya. Semoga Allah memberi taufik dan kemudahan. Allahumma amin. Tapi para jamaah sekalian, kita masuk untuk hadis-hadis 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ini adalah hadis yang pertama. Baik, saya baca. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan ahadithul ashril awakhiri min Ramadhana. Hadis-hadis 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, bil ijtihadi fil ashril awakhiri. Bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Ini kita sudah sampai sini ya, dan poinnya sudah dapat ya, bahwa yang akan kita sampaikan seputar yaitu bagaimana seorang muslim ya, hendaknya dia bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin ya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam hari ya. Beliau menghidupkan malam itu. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wa jadda, ya, jadda ini artinya bersungguh-sungguh ya. Wa syaddal mi'zara, dan beliau mengencangkan ikat sarungnya atau tali ikat pinggangnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh mereka berdua. Wa fi riwayatin li Muslimin, adapun pada riwayat Muslim disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau dahulu bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam yang lainnya. Ya. Ketika di malam-malam yang lainnya beliau tentu semangat bersungguh-sungguh. Ya. Namun ketika sampai pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, beliau lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Baik, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan al-haditsu dalilun ala anna lil ashril awakhir min Ramadan maziyatan ala ghairiha. Hadis ini adalah dalil bahwa 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan
yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lainnya. Ya. Ada kelebihan. Ya. Bimazidit ta'ati wal ibadati min salatin wa dzikrin wa tilawati Qur'anin. Di mana ya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menambah ketaatan pada malam itu ya. Demikian pula bertambah semangat dengan ibadah ya, dalam beribadah baik itu salat ya, zikir, demikian pula tilawah Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Faqad wasafat, nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian beliau mengatakan faqad wasafat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha nabiyyana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sifatin. Dan Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah menyampaikan ya, tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang suri teladan kita. Ya. Beliau menyampaikan mensifati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 sifat, ya, 4 hal. Apa saja keempat hal tersebut? Itu yang ada di hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, beliau menghidupkan malam harinya, ya, kemudian beliau membangunkan keluarganya, kemudian beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali ikat sarungnya atau ikat pinggangnya. Nah ini bagaimana penjelasannya, ini syarahnya bagaimana, nah, kita pelajari perlahan-perlahan. Al-ula yang pertama adalah yang disifati oleh Aisyah ya, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam qauluha, Aisyah berkata, apa itu? Ahyal laila. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam harinya. Menghidupkan malam hari dengan apa ini maksudnya ya? Maksudnya sahirahu fa ahyahu bi taati. Beliau begadang pada malam hari itu ya dan menghidupkan malam itu dengan ketaatan. Nah, jadi dimanfaatkan untuk melaksanakan ketaatan pada saat itu. Wa ahya nafsahu bi saharihi fihi, dan beliau menghidupkan dirinya ya, berarti bangun ya. Bi saharihi fihi, dengan begadang pada malam itu ya. Dan begadangnya di sini ya, tidak tidurnya di sini adalah untuk hal yang sangat bermanfaat, sangat penting, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi beliau menghidupkan dirinya pada saat itu ya. Li'anna nauma akhul maut, karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya, dan orang ketika tidur maka dia disebut sebagai mati kecil. Ya, dia disebut sebagai wafat atau mati kecil. Nah, sehingga ketika bangun dari tidur ya, terjaga, berarti dia menghidupkan dirinya. Nah, ini maksudnya. Wal makna, adapun maknanya kata beliau, ahlal laila bil qiyami wa ta'abbudi lillahi rabbil alamin, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam hari itu ya dengan qiyam Ramadan, ya, dengan salat malam, dan dengan berbagai macam bentuk ibadah yang ditujukan hanya pada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Wa amma ma warada minan nahyi an qiyamil laili kullihi al-warid fi hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fahuwa mahmulun ala man dawam alaihi jami'a layalis sanah. Ya. Jadi gini, apakah maksud dari menghidupkan malam ini berarti beliau tidak tidur sama sekali atau bagaimana? Nah, ini ada dua penafsiran ya. Beliau menjelaskan ada dua penafsiran di sini. Ya, oleh karenanya kemudian beliau mengatakan ya, adapun larangan ya, hadis yang berisi larangan tentang qiyamul lail semalam penuh ya, semalam suntuk dari awal malam sampai akhir tidak tidur sama sekali tapi menghidupkan dengan malam ya, dengan ibadah ya, di mana hadis ini datang pada hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma ya. Maka kata beliau, ini pemahamannya dibawa kepada orang yang mendawamkan, yang senantiasa melaksanakan pada setiap malam. Nah, ini tidak diperbolehkan, ada larangan seperti ini. Ya. Adapun ketika di 10 hari bulan Ramadan ya, bersungguh-sungguh sampai menghidupkan malam ya dengan ibadah, maka ini tidak setiap malam ya, sepanjang tahun tidak seperti ini, hanya 10 hari di bulan Ramadan yang begitu besar harapannya ada Lailatul Qadar ya. Jadi ini yang pertama, ketika ada larangan tersebut, larangan ini ya maksudnya adalah menghidupkan sepanjang tahun dengan qiyamul lail. Ya, karena jiwa kita ada hak ya, yang harus kita perhatikan juga. Apa itu hak badan kita atau jiwa kita ya, atau raga kita? Haknya adalah istirahat, adalah tidur. Ya. Butuh istirahat, butuh tidur ya, supaya bisa kembali semangat bekerja ya, semangat untuk menuntut ilmu, semangat beribadah ya. Karena kalau tentu saja kalau tidak tidur sama sekali ya, maka ini sangat-sangat melelahkan.
Nah, adapun sekali lagi, adapun di bulan Ramadan ya ini tidak sepanjang tahun ya, tidak sepanjang tahun. Adapun larangan tersebut ya dibawa kepada pemahaman ya ini bagi orang yang mendawamkan yang kontinu sepanjang tahun dia tidak tidur malam ya, maka ini dilarang ya. Atau makna yang kedua, wayahtamil atau maknanya annal murada ihya'u ghalibil lail, bahwa maksud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah menghidupkan kebanyakan malam ya. Jadi bukan semalam suntuk ya, tapi pada kebanyakan malam dihidupkan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini dikuatkan dengan ucapan Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subahi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengerjakan qiyamul lail ya satu malam pun sampai tiba waktu subuh ya. Jadi semalam suntuk. Nah ini Rasul, kata Aisyah ya, beliau tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Nah ini ada khilaf ya di antara ulama tentang penafsirannya. Ada yang menafsirkan seperti itu, bahwa yang pertama bahwasanya ketika di bulan Ramadan maka tidak mengapa karena ada keistimewaan lebih dibanding bulan yang lainnya ya. Adapun yang mendawamkan terus maka ini dilarang. Atau yang kedua bahwa maksudnya adalah menghidupkan kebanyakan malam bulan Ramadan dengan ibadah, tidak semalam suntuk ya. Taib, ini makna dari ahyal lail ya, menghidupkan malamnya. Asani, adapun kalimat yang kedua yang disifatkan Aisyah ya, Rasulullah SAW disifatkan oleh Aisyah qauluha, yaitu sabda ucapan Aisyah, wa aiqadha ahlahu. Aiqadha ahlahu artinya membangunkan keluarganya ya, diminta disuruh untuk bangun ya. Siapa mereka? Zaujatihi thahirati ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Yang dimaksud keluarganya adalah ya istri-istri beliau yang suci ya, para ummahatul mukminin ya, radhiyallahu anhun ajma'in ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya yang merupakan ibunda kita dari kaum muslimin. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan mereka ya? Liyushariknahu iqtinamal khairi wa dzikri wal ibadati fi hadhil awqatil mubarakati. Ya, agar bisa ikut serta ya, memanfaatkan waktu ya dengan melaksanakan kebaikan, zikir, ibadah ya, ibadah apa saja itu ya pada waktu-waktu yang penuh berkah tersebut ya. Yaitu pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ya. Dengan ibadah-ibadah apa saja yang sudah disampaikan tadi, seperti apa namanya, zikir, salat, tilawah Al-Qur'an, atau ibadah-ibadah yang lainnya ya. Dan banyak pertanyaan biasanya ya seputar bagaimana apakah wanita yang berhalangan bisa tetap mendapatkan Lailatul Qadar ya. Maka bisa tetap ya, jawabannya adalah bisa ya, dengan dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya ya, bisa dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir, dengan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya, atau ibadah-ibadah yang lain yang menuntut ilmu, membaca ya, mungkin menyimak kajian, itu termasuk dari menuntut ilmu ya. Ya, maka itu termasuk dari ibadah. Sebagaimana dia ketika tidak sholat ya, tidak sholat tarawih, tidak sholat wajib, itu pun merupakan ibadah karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi untuk wanita yang berhalangan ya tentu saja tidak boleh sedih dalam masalah ini ya. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dia amalkan pada malam hari itu. Baik, kemudian makna yang ketiga atau sifat yang ketiga, ats-tsalitsah ya. Yang ketiga, qauluha, yaitu ucapan dari Aisyah, wa jadda, dan Rasulullah itu jadda ya. Kita sering mendengarkan ya istilah manjadda wajada. Nah, ini dari kata-kata ini jadda ya. Jadda itu artinya bersungguh-sungguh ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan ya. Tapi jangan lupa dengan izin Allah. Nah, ini jangan dilupakan kata-kata dengan izin Allah ya, dengan taufik kemudahan dari Allah ya. Tidak mutlak siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti ya, tidak. Ya, semua itu tidak lepas dari apa? Kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadda di sini artinya ijtahada, bersungguh-sungguh, fil ibadati, dalam beribadah, ziyadatan ala ibadatihi fil ashrainil awwalina ya. Lebih ya, jadi beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah yang melebihi
ibadahnya pada 20 hari pertama. Jadi pada 10 malam terakhir ya ibadah yang Rasulullah SAW kerjakan ini melebihi ya dibandingkan dengan hari-hari atau malam-malam sebelumnya ya. Mengapa demikian? Wadzalika li'anna fil ashril awakhir lailatul qadri, karena pada 10 malam terakhir ya dari bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Ya, memang besar harapan pada 10 malam terakhir ya, khususnya pada malam-malam ganjilnya. Ya, kalau seandainya awalnya masih lengah, jangan meninggalkan 7 malam yang tersisa kata Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan lebih ada penekanan lebih ya. Meskipun memang selama-lamanya kita tidak akan tahu kapan adanya Lailatul Qadar. Ya. Dan di antara hikmah disembunyikannya adalah supaya manusia itu bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir ya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini artinya jaddah, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh melebihi ya kesungguhan beliau pada 20 malam sebelumnya ya. Adapun sifat yang keempat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ar-rabi'ah, yang keempat, apa itu? Qauluha, itu ucapan Aisyah, wa syaddal mi'zara. Ya. Syaddal mi'zara, syadda itu artinya mengikat ya. Al-mi'zar, tali ikat, tali apa? Tali sarungnya ya, atau ikat pinggangnya. Dia Rasulullah SAW beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya ya. Ikat pinggangnya atau tali sarungnya. Dan maksudnya apa ini? Ada dua maksud, ada dua makna ya. Dan yang lebih beliau pilih yaitu artinya jadda wajtahada fil ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya itu beliau benar-benar bersungguh-sungguh ya, ya. Jadda wajtahada, ya, beliau semangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya. Seperti seseorang ketika dia hendak melakukan suatu amalan ya, maka dia tentu berbenah pakaiannya bagaimana ya, diatur senyaman mungkin ya. Dia kuatkan pinggangnya, tali-tali yang ada dikokohkan, dikuatkan. Nah, ini menunjukkan dia bersungguh-sungguh, bersiap-siap ya. Dan di antara penafsirannya ya, atau penafsiran yang keduanya, waqila, dan dikatakan kata beliau, sebagian ulama menafsirkan arti dari syaddal mi'zar ini artinya adalah i'tazalan nisa ya. Beliau menjauhi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ikat pinggang dikuatkan ini maksudnya tidak mendekati mereka ya. Dan beliau ternyata ya mengatakan wahadza azhar, dan ini yang lebih tampak ya, lebih kuat ya. Mana yang kedua ternyata yang beliau pilih ya, li'atwihi ala ma qablaha ya, karena ini datang setelah sebelumnya, sebelum kalimat yang sebelumnya, di mana wajadda, kalimat sebelumnya dikatakan wajadda, dan jadda itu artinya bersungguh-sungguh ya, sehingga makna ini memiliki makna yang lain, yaitu dan beliau menjauhi istri-istrinya ya. Karena kata-kata sungguh-sungguh sudah ada, kemudian dan beliau menjauhi istri-istrinya ya. Dan seandainya beliau menjauhi istri-istrinya ini ya maksudnya pun apa? Berarti tidak berhubungan dengan mereka dan beliau fokus untuk beribadah ya. Beliau fokus untuk beribadah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ya terbiasa beriktikaf ya, berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah pada 10 malam yang terakhir ya. Wal mu'takifu mamnu'un minan nisa, dan wanita yang sedang iktikaf itu tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan dengan istrinya ya. Ini sebagaimana yang kita sudah ketahui, dan hubungan badan bisa membatalkan iktikaf yang dikerjakan oleh seorang. Baik, kemudian beliau mengatakan, nah jadi ini 4 kalimat ya syarah dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhil asyarah hiya khitamu syahr. Sesungguhnya ya 10 malam terakhir ini yang akan datang berapa hari lagi insyaallah ya, ini adalah penutup bulan ya. Wal a'malu bi khawatimiha, dan amalan itu tergantung pada kesudahannya ya, kesudahan terakhirnya. Oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, sepatutnya ya, seseorang, kita termasuk juga tentu ya, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Dengan ibadah apa saja yang bermanfaat bagi dirinya ya. Dan kita saya yakin sebagian dari kita mungkin pernah ikut lomba ya, lomba lari atau lomba sepeda, atau mungkin ada yang pernah ikut lomba motor, lomba balap mobil dan sebagainya.
Ya, atau kita saksikan lah, mungkin kita lihat. Maka ya seri atau lap yang paling menentukan, yang biasanya lebih semangat dari sebelumnya itu adalah putaran terakhir, lap terakhir. Nah, untuk lap terakhir itu semakin kencang semakin semangat. Ya. Nah, demikian pula dengan sekarang di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita mendekati akhir, hendaknya kita pun semakin semangat. Ya, sebagaimana mereka, dan itu untuk urusan dunia, mereka semakin semangat ya mendekati garis finish. Ya. Dan tidak ada orang yang berlomba-lomba itu semakin dekat ke garis finish semakin santai-santai, semakin leha-leha. Tidak ada. Ya, semakin dekat dengan garis finish dia akan semakin semangat. Ya. Nah, ini yang diharapkan. Dan beliau katakan wal a'mal bi khawatimihha, dan amal itu tergantung dari kesudahannya nanti, ya. Oleh karenanya ketika kesudahannya baik, maka besar harapan amalannya itu maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau mengatakan wala'allal insana yudriku fiha lailatul qadri. Ya, semoga saja seorang dia mendapatkan pada malam-malam itu Lailatul Qadar wa huwa qa'imun li rabbil alamin. Sementara dia dalam keadaan mengerjakan salat ya lillahi taala, ya. Fayughfaru laha ma taqaddama min dzambi, sehingga dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'alal muslimi an yazida min ibadatihi idza akhadha syahruhu fin naqsi. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang muslim dia menambah lagi ibadahnya ketika bulan yang dia lewati itu semakin berkurang, ya. Dan beliau juga sampaikan wa an yatahalla bis sabri ala ta'ah, dan hendaknya dia menghiasi dirinya dengan kesabaran, ya, menghiasi dirinya dengan kesabaran di atas ketaatan. Karena memang seorang yang beribadah di bulan Ramadan siang dan malamnya, ya, itu berat, ya, berat. Kalau benar-benar semangat, ya, benar-benar fokus, benar-benar banyak dikerjakan, berat tentu saja, ya, butuh kesungguhan, ya, sehingga dia butuh kesabaran dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tahu ketika berbuka, ya, makanan yang disediakan oleh istrinya, ya, atau mungkin dia sendiri menyediakan makanan, masya Allah ini melimpah sekali makanan, ini termasuk kesalahan, ini makanan banyak-banyak disediakan, yang dimakan cuma satu dua saja, ya. Setelah sholat, ya, dia pengen makan besarnya pakai nasi. Nah, itu pun dia butuh sabar ini. Ya Allah, ini kalau saya ambil semuanya banyak, ya berat nanti saya qiyamul lailnya. Ya, oleh karena ketika dia makan banyak setelah isya atau setelah maghrib itu, atau setelah makan itu maksudnya, ya sudah dia lemes, ya. Mau baca Al-Qur'an males, mau ini males, mau itu males. Tapi ada satu hal yang tidak males, pegang HP. Luar biasanya, ya. Sehingga apa? Kalau banyak makan ya lemes, ya. Sehingga dia butuh sabar dulu. Makanya nanti deh setelah qiyamul lail, ya, setelah sholat, ya. Atau mungkin setelah isya dia mau makan istirahat, mau qiyamul lailnya malam, silakan, tidak mengapa. Ya, bisa bareng-bareng dengan sesama teman atau satu keluarga, bagus, ya. Karena ketika diakhirkan ya sepertiga malam yang terakhir, ya maka itu adalah malam-malam yang mustajab, ya, waktu padanya mustajab, itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, ini pun butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Apalagi mungkin ketika di tengah keluarga, ya, ada istrinya tidur, suaminya tidur, anaknya istirahat, butuh dibangunin, atau mungkin siapa lagi, ya, dari anggota keluarga yang satu sama lain butuh diingatkan. Nah, ini pun butuh kesabaran, ya. Ini butuh kesabaran, termasuk dalam ketaatan juga, ya. Oleh karenanya, ya, nasihat beliau itu sangat-sangat bagus sekali, ya. Hendaknya seorang menghiasi dirinya dengan kesabaran di atas ketaatan, ya. Wal a'malu bi khawatimiha, dan amalan itu tergantung pada kesudahannya. Wa qad kana salafus shalihu min hadhil ummah, dan sungguh generasi salafus saleh dahulu dari umat ini yutiluna salatal laili ta'asyan bi nabihim sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dahulu memanjangkan salat mereka, ya, karena mengikuti, mengambil qudwah hasanah, contoh teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka dahulu, ya. Yaqulu Sa'ibu Ibnu Yazid, ya, Sa'ib bin Yazid mengatakan, Amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari. Ya, Umar bin Khattab, ya, itu pernah memerintahkan dua sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, an yaquma lin-nasi bi ihda asyrata rakaah, untuk mengerjakan
untuk mengimami sholat orang-orang ya sebanyak 11 rakaat. Ya, ini riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab ya bahwa mereka mengerjakan qiyamul lail ya sebanyak 11 rakaat, dan Ubay dan Tamim ini pada saat itu yang menjadi imamnya. Kemudian qala, saya mengatakan waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, dan pada saat itu imamnya itu membaca ya ratusan ayat hatta kunna na'tamidu 'alal 'isyi min tulil qiyami, sampai-sampai kami dahulu ya bersandar kepada tongkat ya karena saking lamanya salat yang dikerjakan ya. Ketika lama salat yang dikerjakan, lama-lama tentu ada capek dan itu butuh kesabaran ya, sehingga apa akhirnya bersandar pada tongkat. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan tidaklah kami selesai dari salat kecuali waktu fajar itu sudah dekat ya, waktu fajar sudah dekat. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka membaca ratusan ayat ya, kemudian sampai mereka pun lelah ya, kecapean ya, kemudian akhirnya bersandar dengan tongkat ya, dan selesainya ternyata apa mendekati waktu fajar. Nah, ini semangat mereka ya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Wal mu'minu yajtami'u lahu fi ramadhana jihadani li nafsihi, dan seorang mukmin itu terkumpul baginya di bulan Ramadan ini dua bentuk jihad ya, untuk dirinya sendiri, dua bentuk perjuangan. Yang pertama jihadun bin nahari ala siyam, yang pertama adalah perjuangan untuk atau kesungguhan ya, berjuang atau bersungguh-sungguh di siang bulan Ramadan ya untuk berpuasa. Wa jihadun bil laili alal qiyam, dan kesungguhan ya, perjuangan untuk mengerjakan qiyamul lail ya pada malam harinya, siang berpuasa, malam dengan salat ya. Ini kalau orang apalagi siang harinya dia kerja mungkin tentu saja lelah ya, letih ya. Nah, ini tentu butuh perjuangan plus butuh kesabaran. Faman jama'a li nafsihi bainahuma ya, maka siapa yang mengumpulkan untuk dirinya antara kedua hal tersebut, wa waffa bihuquqihima, dan dia menyempurnakan ya menunaikan hak-haknya, fahuwa minas sabirin alladzina yuwaffawna ajrahum bighairi hisab, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang akan disempurnakan ya pahalanya tanpa hisab, tanpa batas adalah hanya orang-orang yang bersabar. Ya, hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahalanya itu nanti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ketika seseorang ya dia bersungguh-sungguh di siang hari dengan puasa, malam hari dengan qiyamul lail, dia sabar ya terus ya, dia sabari hal tersebut ya, maka semoga dia termasuk dari orang-orang yang disempurnakan pahalanya tanpa batas ya. Semoga kita juga termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Wa 'alal insani, oleh karenanya hendaknya seorang itu an yahutsa ahlahu wa yunasyitahum wa yuraghibahum fil ibadah. Hendaknya dia memotivasi keluarganya, yang menyemangati mereka, memerintahkan mereka untuk beribadah. La siyama fi hadhil mawasimil 'azimati allati la yufarritu fiha illa mahrum. Khususnya di musim-musim ini, di waktu-waktu ini yang begitu besar, yang tidaklah seorang teledor, ceroboh, ya, bermalas-malasan kecuali dia itu orang yang terhalangi dari kebaikan, ya. Fa innal iqadha amrun maisurun fi hadzal zaman. Ya, sesungguhnya membangunkan keluarga, yang bangun dan membangun keluarga ini adalah perkara yang ringan dan mudah di zaman ini. Ya. Lakinnal matlub, dan yang diharapkan adalah taujihul ahli wan nasyiati ilal istifadati min sa'atil lail, ya. Kalau sekedar bangun pada malam hari itu mudah, ya. Apalagi di Arab Saudi ya, apalagi di Arab Saudi. Ya, malam-malam masih dengar anak-anak teriak-teriak ya, jam 2, jam 3. Kapan tidurnya? Pagi mereka baru istirahat. Ya, jadi kalau malam hari mereka sudah ribut ya. Maksudnya suaranya ke sana kemari terdengar, kita pun tahu ya. Bisa jadi di antara teman-teman kita pun seperti itu. Ya, jadi kalau sekedar bangun itu mudah ya. Hanya saja kata beliau yang diharapkan adalah taujihul ahli wan nasyiati ilal istifadati min sa'atin nahar, yaitu membimbing, mengarahkan keluarga dan anak-anak untuk mengambil faedah ya, untuk memanfaatkan dari waktu-waktu di malam hari ya. Nah, ini perlu diingatkan mereka. Wal hadari min dhaya'iha fil qil wal qal. Demikian pula diperingatkan agar tidak menyia-nyiakannya hanya dengan cerita-cerita dan cerita. Kabarnya ini cerita seperti itu, kemarin ada kejadian ini,
hari ini kejadian seperti itu dan seterusnya, ya. Ini habis begitu saja waktu. Wa a'dhamu min dzalika an yumaddiyal insana waqtu salatin nas ya wa tajahudahum fil majalisil muharramah wal ijtima'at al-athimah. Ya, dan ini lebih parah, lebih mengerikan dari hal tersebut ya ketika seseorang ya melewatkan waktu sholat ya dengan orang-orang, demikian pula tahajudnya ya malah dihabiskan apa di majelis-majelis, di perkumpulan yang diharamkan ya, di perkumpulan-perkumpulan yang ada dosa di situ ya. Nah, ini yang buruk tentu saja ya, meskipun alhamdulillah kalau di saat ini ya, untuk di tahun ini insya Allah hampir tidak ada ya, kecuali mungkin kalau ada keluarga yang memang keluarga tidak baik yang kemudian maksiat di rumahnya, ya sudah bisa jadi ya terjadi. Namun kalau kumpul-kumpul ya eh, kumpul-kumpul meskipun keluarga ya, ini tidak diperbolehkan di sini. Ya, silakan kumpul-kumpul kalau mau siap-siap membayar berapa 5.000 minimal ya, atau 10.000 atau bahkan lebih dari itu. Apalagi nanti bisa terkena apa? Bisa dipenjara ya. Plus bisa jadi plus apa? Plus sanksi. Ya, suruh bayar denda juga. Nah, ini benar-benar berat tentu saja. Oleh karenanya hati-hati ya, himbauan ataupun aturan dari pemerintah sini hendaknya benar-benar diindahkan ya. Fahadha huwal khusran. Nah, kalau seperti ini maka inilah yang disebut dengan kerugian. Nas'alullah salamah, kita mohon pada Allah keselamatan. Dan terakhir sebagaimana biasa beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aikidna li tadaruki baqail a'mar. Ya Allah, eh, bangunkanlah kami ya untuk benar-benar bisa memanfaatkan sisa-sisa umur. Wa wafiqna litazawwudi minal khairi wal istighfar, dan berilah taufik kepada kami ya, untuk berbekal dengan kebaikan dan memperbanyak kebaikan tersebut ya. Waj'alna mimman qabilta siyamahu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau terima ibadah puasanya. Wa as'atahu bi ta'atika, dan Engkau berikan kebahagiaan kepadanya dengan senantiasa taat padamu ya. Wa sa'adda lima amamahu, dan termasuk dari orang-orang yang berusaha untuk bersiap-siap ya untuk hari-hari setelahnya ya. Wa satarta zalalahu wa ijramahu, dan jadikan kami termasuk dari orang-orang yang Engkau tutup kesalahan-kesalahannya dan keburukan-keburukannya ya. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa lijamil muslimin, dan Allah ya Rabb, ampunilah, berilah ampunan kepada kami dan kedua orang tua kami dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Kita aminkan doa dari beliau ya. Dengan demikian selesai untuk satu hadis yang pertama dari paket hadis-hadis 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya, yang sudah kita mencuri start ya, kita mendahului ilmu, tapi sangat penting bagi kita ya, tidak masalah, ini adalah kebaikan supaya kita paham kira-kira apa yang akan dikerjakan, dan nanti ada hadis-hadis yang lainnya yang insya Allah bermanfaat juga bagi kita seputar hal ini. Dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan untuk kita pertama, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.